Anti-Hero adalah sebuah manhwa yang dirilis pada tanggal 26 Maret tahun 2020 kemarin. Anti-Hero berfokus dengan karakter utama bernama Kim Woo-jin yang berencana untuk balas dendam setelah dia dan teman-temannya dikhianati oleh mantan ketua guildnya sendiri. Dengan kemampuan baru yang dapat membangkitkan pasukan mayat hidup, Kim Woo-jin bermaksud untuk menggagalkan semua rencana dan membongkar kedok dari mantan ketua guildnya itu. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jangan lupa klik subscribe dan tinggalkan like pada video ini. Jika sudah, ayo kita masuk ke alur cerita Anti-Hero Part 1. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. Treat the worst of times just like a test. Malam hari, di sebuah gang, terlihat seorang anak kecil yang tengah dihajar oleh 3 orang preman. Seorang anak kecil yang ditinggalkan begitu saja ketika dia dilahirkan, hidup di jalanan seorang diri. Orang-orang yang ada di sana hanya melihat dan tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Di dalam hatinya, anak kecil ini berkata, "Tidak ada alasan bagiku untuk menyukai dunia ini. Satu-satunya yang dapat dipercaya adalah diriku sendiri," kata anak kecil itu di dalam hatinya. Seperti itulah hari-hari yang dilewati Kim Woo-jin. Hingga setelah bertahun-tahun lamanya, Kim Woo-jin kini telah dewasa dan memiliki kekuatan untuk membalas orang-orang yang dulu mengganggu dan menghajarnya di jalanan. Pada tanggal 1 Januari 2020, dunia ini tiba-tiba berubah layaknya sebuah game. Dungeon bermunculan di setiap belahan dunia dan para monster bermunculan dari dalam dungeon. Para monster menghancurkan kota dan menyerang warga sipil yang menyebabkan banyak sekali korban jiwa. Bersamaan dengan munculnya monster, muncul makhluk suci yang disebut Nimbus. Makhluk suci ini memberikan kekuatan khusus pada sebagian manusia, dan mereka yang mendapat kekuatan itu disebut sebagai player. Para player memiliki kekuatan untuk mengalahkan monster dan menutup dungeon yang menjadi pintu masuk monster ke dunia manusia. Tetapi para player justru mengambil keuntungan dari kekacauan ini. Mereka meminta imbalan atas jasa melindungi warga sipil dari serangan monster. Jika dulu yang menguasai dunia adalah orang-orang yang memiliki banyak harta, kini zaman itu telah berubah, di mana yang kuatlah yang dapat menguasai dunia dengan kekuatannya. Namun, bagi Kim Woo-jin, ini masihlah dunia yang sama seperti sebelumnya, di mana orang-orang tidak peduli dengan penderitaan orang lain selama itu menguntungkan bagi diri mereka sendiri. Setidaknya sampai dia bertemu dengan Lee Se-jun. Lee Se-jun adalah salah satu dari 7 orang pertama yang mendapat kekuatan dari Nimbus dan menjadi player terkuat di dunia. Lee Se-jun, player terkuat nomor 1 di dunia. Berbeda dengan player lain, dia melindungi yang lemah dari serangan monster tanpa imbalan sedikit pun. Lee Se-jun adalah seorang player yang memiliki tujuan yang mulia.
aku akan membunuh bos terakhir dan menyelesaikan game ini, kata Lee Se-jun. Menurutnya, dunia ini telah berubah menjadi sebuah game hidup dan mati. Untuk menyelesaikan sebuah game, seorang pemain diberikan tugas untuk membunuh bos terakhir dan permainan ini akan tamat. Dan dengan mengakhiri game ini, Lee Se-jun akan menyelamatkan dunia. Seperti itulah tujuan dari Lee Se-jun, menyelamatkan dunia dengan mengakhiri game. Satu demi satu player berkumpul di sekitar Lee Se-jun dengan tujuan untuk menyelamatkan dunia. Mereka kemudian menamai kelompoknya Guild Messiah dengan Lee Se-jun sebagai ketuanya. Ini adalah pertama kalinya Kim Woo-jin memberikan kepercayaannya kepada orang lain. Dan bahkan dia rela mati untuk melindungi seseorang. Bertarung bersama, saling melindungi satu sama lain, dan berkumpul layaknya keluarga. Satu hal yang tidak pernah dimiliki sebelumnya. Keluarga adalah satu kata yang sangat berarti bagi Kim Woo-jin. Setelah pertarungan yang panjang, akhirnya sampailah mereka di depan gerbang untuk mengalahkan bos terakhir di game ini. Sebuah pertarungan terakhir yang akan menentukan nasib dunia. Di depan gerbang, Kim Woo-jin berkata, "Sekarang hanya tersisa pertarungan terakhir." Tiba-tiba dari arah belakang, Lee Se-jun menarik pedang dan menikam Kim Woo-jin dengan pedangnya hingga menembus tubuh Kim Woo-jin. Diikuti dengan notifikasi yang muncul. Kau telah terkena Balmung Curse. Semua ketahanan menurun 90%. Semua kemampuan defense menurun 90%. Serangan itu membuat Kim Woo-jin terjatuh dan tidak dapat menggerakkan tubuhnya dengan leluasa. Apa engkau sudah merencanakan ini dari awal?" tanya Kim Woo-jin. Mendengar pertanyaan itu, Lee Se-jun hanya diam. Lalu, seorang perempuan berjalan ke arah mereka. Sebuah notifikasi kembali muncul. Anda terkena Poison Venom yang membuat Kim Woo-jin memuntahkan darah dari mulutnya. "Tidak kusangka kau bisa bertahan dari efek racun itu. Padahal racun itu membunuh yang lainnya dengan mudah," kata perempuan yang ada di sana. Ya, yang lainnya?" tanya Kim Woo-jin. Kim Woo-jin kemudian mengingat semua teman-teman yang berjuang bersamanya. Teman-teman yang bertarung dengan tujuan untuk menyelamatkan dunia. Jangan bilang kau membunuh mereka hanya karena mereka akan menghalangimu," tanya Kim Woo-jin. Dari sini, Kim Woo-jin menyadari bahwa selama ini mereka hanya dimanfaatkan untuk mengalahkan monster dan menyelesaikan dungeon. Semakin tinggi level dungeon yang mereka selesaikan, maka kemungkinan untuk mendapatkan item langka semakin besar. Dan dengan item tersebut, Lee Se-jun bermaksud untuk menjadi player terkuat tanpa seorang pun yang dapat mengalahkannya. Dengan kekuatan itu, Lee Se-jun bermaksud untuk menguasai dunia. Sambil mengingat wajah teman-temannya yang telah mati, seketika Kim Woo-jin dipenuhi dengan amarah. Namun racun Venom sudah terlanjur menyebar ke seluruh tubuh. Melihat Kim Woo-jin yang sudah tidak dapat bergerak, Lee Se-jun dan Park Shin-ye meninggalkannya dalam keadaan sekarat dan tinggal menunggu kematiannya. Meski terlambat, pada akhirnya Kim Woo-jin kembali menyadari
bahwa di dunia ini tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya. Kim Woo-jin pun mati dengan penyesalan, dan perlahan kesadarannya menghilang. Di saat kita mengira bahwa dia telah mati, sebuah notifikasi kembali muncul di kepala Kim Woo-jin dan mendengar keributan orang-orang yang ada di sekitarnya. Muncul lagi, mengapa akhir-akhir ini monster terus bermunculan? Aku seharusnya dibayar mahal untuk ini, kata orang-orang yang ada di sana. Begitu Kim Woo-jin membuka matanya, dia kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Apa ini mimpi? Bukankah aku sudah mati? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tanya Kim Woo-jin dalam hatinya. Kim Woo-jin memeriksa tubuhnya dan tidak menemukan bekas luka sama sekali. Kim Woo-jin melihat di sekelilingnya ada banyak tentara bayaran yang saat ini tengah dikirim untuk mengalahkan monster yang menyerang kota. Tanpa aba-aba, sang sopir menghentikan laju mobilnya. Ada banyak orc di sini. Ambil senjata dan bersiap untuk menyerang. Semua pasukan melompat turun dari mobil, dan komandan memberi perintah kepada para anggotanya untuk menghemat peluru karena mereka tidak membawa banyak amunisi. Di mobil ini kita tidak membawa banyak amunisi, jadi tembaklah saat kalian yakin peluru itu akan mengenai orc, perintah komandan. Tiba-tiba suara tembakan terdengar. Dush! Satu orc telah tumbang. Di saat yang lain sedang mempersiapkan strategi, Kim Woo-jin sudah berada di posisi bertarung. Orang-orang kaget melihat Kim Woo-jin menyerang kawanan orc seorang diri. "Oi, siapa itu? Bagaimana bisa dia sudah ada di sana?" Mereka semua melihat ke arah Kim Woo-jin yang seorang diri melawan pasukan orc. Dengan penuh amarah, gerombolan orc berlari ke arah Kim Woo-jin. Namun, bush, bush, tembakan diarahkan dan berhasil membunuh orc. One shoot, one kill. Dua orc lagi-lagi mati dengan tembakan tepat di kepala. Salah satu orc berhasil mendekati Kim Woo-jin dan melayangkan satu pukulan. Namun, serangan itu berhasil dihindari dengan mudah. Sambil menghindar di udara, Kim Woo-jin mengarahkan senjatanya dan menarik pelatuk. Push! Dua timah panas ditembakkan tepat di jantung orc dan membuatnya mati seketika. Kini hanya tersisa satu orc. Dengan mudahnya, Kim Woo-jin menumbangkan monster bertubuh besar itu. Pasukan orc telah dihabisi. Gila, apa dia menggunakan sihir? Tanya tentara bayaran yang ada di sana. Itu adalah situasi yang tidak bisa dipahami melalui akal sehat. Orang-orang terdiam melihat kegilaan Kim Woo-jin yang berani maju melawan pasukan orc seorang diri. Bukan hanya sekedar berani, dia bahkan berhasil mengalahkan semua orc tanpa satupun tembakan yang meleset. Tentara bayaran yang ada di belakang terkejut melihat Kim Woo-jin. Teknik dia menghindari serangan orc dan akurasi tembakannya sungguh sempurna. Sambil berjalan ke arah mobil, Kim Woo-jin berpikir bahwa apa yang dia alami terlalu nyata untuk disebut sebuah mimpi. Bau darah yang berceceran dan suara tembakan senjata menyadarkan Kim Woo-jin. Ini bukanlah mimpi. Entah apa penyebabnya, Kim Woo-jin kini kembali ke masa lalu. Masih memikirkan apa yang sebenarnya terjadi,
Kim Bujin tiba-tiba teringat dengan kematiannya. Lee Sejun dan Park Shin-ye. Mengingat kembali kedua nama itu membuat Kim Bujin sangat murka. Hanya Kim Bujin yang mengetahui rahasia dari kedua orang itu. Menyelamatkan dunia hanyalah omong kosong dari seorang penjahat bertopeng pahlawan. Dan Kim Bujin berencana untuk menggagalkan semua rencana mereka dan membalaskan dendamnya dan teman-temannya yang telah terbunuh dulu. Notifikasi muncul. Kau telah bangkit menjadi player. Di kehidupan sebelumnya, Kim Bujin adalah seorang job petarung. Namun kali ini berbeda. Sistem memberikannya sebuah pilihan. Dark World Surget, seorang necromancer. Sebuah kemampuan yang dapat menggunakan berbagai macam kutukan dan racun, dan dapat memanggil pasukan mayat hidup. Necromancer adalah sebuah job spesial yang sangat jarang player dapatkan. Tidak banyak player yang memiliki job necromancer di dunia ini. Di masa lalu, ada seorang player bernama John Greg yang mendapat julukan King of Fire Lions. Dia adalah player yang mendapatkan kekuatan necromancer. Dengan kemampuan itu, dia dapat menyelesaikan dungeon seorang diri, memanggil pasukan mayat hidup untuk bertarung bersamanya. Dengan kemampuan itu, John Greg berhasil menjadi salah satu player terkuat di dunia. Jika Lee Sejun adalah pahlawan, maka aku akan menjadi penjahat yang akan membunuhnya, kata Kim Bujin. Tanpa ragu, Kim Bujin memilih Dark World Surget, job class necromancer. Tunggu aku, wahai pahlawan. Dengan kekuatan baru ini, aku akan membunuhmu dan membongkar semua rahasiamu pada dunia, kata Kim Bujin. Pembahasannya kita lanjutkan di part 2 nanti. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Cukup sekian. Salam.